Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanahu wa subhanal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Subhanallah fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Jemaah salat subuh yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering kita ucapkan, tak bosan-bosan kita untuk mengulang-ulang kalimat tersebut sebagai refleksi terima kasih kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sahabat ini sampai saat ini. Karena di pagi hari ini kita masih dimudahkan untuk bangun dari tempat tidur kita, melaksanakan sahur dan juga melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ini semuanya bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi memang Allah memberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan semuanya itu dengan mudah. Maka oleh karena itu jangan berhenti untuk terus bersyukur sampai kita tidak mampu lagi untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Gimana kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Pagi-pagi ini biasanya apalagi habis sahur ya, habis subuh masa-masa kritis ya. Banyak orang yang nggak sadarkan diri. Maka kita di awal ini luruskan niat. Insya Allah kita akan menyabarkan diri kita beberapa menit ke depan menjelang syuruk dengan mendengarkan tausiah Ramadan. Sebelum kita masuk ke materi, kita update niat kita luruskan niat kita supaya duduknya kita di sini nggak sekedar duduk, waktu yang kita habiskan juga dikonversi menjadi pahala pempertimbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada perkataan yang bagus dari Hasan al-Basri berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, "Inna Allah ja'ala syahra Ramadana midmaran li khalqihi, fayasbiqu qaumun fafazu wa takhallafa akharun wa khasiru." Kata Hasan al-Basri berkaitan dengan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, sesungguhnya Ramadan ini Allah jadikan untuk hamba-hambanya sebagai arena perlombaan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka sebagian orang ada yang memanfaatkan arena ini, kesempatan ini, dan mereka menang dalam perlombaan ini. Dan sebagian lagi ada yang melalaikannya sehingga mereka kalah dalam perlombaan ini. Maka kata-kata ini mungkin perlu kita ingat, apalagi hampir setengah Ramadan lewat dari hadapan kita. Biasanya semangat mulai menurun, kemudian juga keinginan untuk beribadah juga yang tadinya luar biasa, tarawihnya sampai keluar-keluar, sekarang sudah mulai berkurang. Maka kata-kata Hasan Basri sebagai pengingat bagi kita bahwasanya kita berada di arena perlombaan, arena yang berlomba-lomba orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya. Maka jangan kemudian santai-santai karena memang perlombaannya belum selesai. Kemudian nanti bisa dipastikan namanya perlombaan, maka di ujung jalan nanti akan terlihat mana orang-orang yang menang keluar sebagai pemenang dan mana orang-orang yang keluar sebagai pecundang dan orang-orang yang merugi. Dan pastikan kita merupakan orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan ini termasuk sebagai seorang yang pemenang, menang terhadap hawa nafsu kita, menang untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang kita sudah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita hindari. Ada sebab-sebab orang merugi di bulan suci Ramadan. Kalau kita bisa menghindari ini, maka insya Allah kita akan termasuk menjadi orang-orang pemenang di bulan suci Ramadan. Apa hal-hal sebab orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita. Yang pertama, di antara faktor orang merugi, kemudian ada potensi dia keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang merugi, tidak mendapatkan apa-apa, bukan keluar sebagai seorang pemenang, yaitu ketika dia menjadikan semua ibadah yang dilakukannya sebagai rutinitas biasa. Karena mungkin dari kecil terbiasa puasa, maka ketika melakukan puasa ditanya sama orang, "Pak, kenapa puasa?"
waduh perut saya ini makin lebar, tapi dengan adanya Ramadan lumayanlah. Sekarang ini sudah mulai mengecil dan juga celana saya sudah mulai longgar. Melakukan ibadah tapi dirasakan sebagai rutinitas biasa, tidak ada nilai yang dihadirkan di dalam hatinya. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, innal a'mala la tatafadalu. Sesungguhnya amal perbuatan itu tidak berbeda satu dengan yang lainnya, bitafaduli suwarihim wa adadihim, dengan perbedaan jumlah kemudian bentuknya. Tapi apa yang membedakan? Wa inna mayatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Dan amalan itu bisa berbeda tergantung dengan apa yang ada di dalam hati. Maka kita terawih, kenapa terawih? Aduh saya ini nggak pernah gerak. Kalau terawih ini lumayanlah kepaksa. Karena malu juga kalau di masjid misalkan, kemudian kita di majah. Jadi menjadikan terawih saking biasanya, dari kecil mungkin terawih, sehingga dianggap terawih itu sebagai olahraga semata, tapi tidak menghadirkan nilai-nilai ketaatan di dalamnya, keimanan di dalamnya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang berkaitan tentang qiyamul lail dan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa? Karena apa puasanya? Karena keimanan di dalam hatinya. Ada keyakinan ini merupakan perintah yang besar, pahalanya juga besar. Meninggalkan juga merupakan dosa besar. Kemudian wahtisaba, dan dia mengharap pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan begitu juga yang berkaitan dengan hadis tentang tarawih ya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam di malam bulan Ramadan, salat tarawih maksudnya, karena keimanan di dalam hatinya, kemudian mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada orang yang kelebihan harta dan dia bersedekah dengan hartanya setiap Ramadan seperti itu. Maka karena seringnya mengulang-ulang pekerjaan yang sama di setiap Ramadan, sehingga dia merasa ini hanya berbagi saja. Kemudian tidak menghadirkan niat dan juga keimanan yang kuat di dalam dirinya terkait amalan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu, kalau ada orang melakukan amalan seperti ini, menganggap sebagai rutinitas biasa, maka hati-hati, khawatir nanti keluar sebagai orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena amalan yang dianggap biasa saja. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai ya, kita kemudian melakukan sesuatu dan tidak ada dianggap sebagai sesuatu yang besar di dalam hati kita. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berbicara tentang ini. Kalau ada orang sholat, berapa sih yang akan didapatkan? Maka Rasul mengatakan berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali 1/10, 1/8, 1/7 sampai 1/2, dan juga mungkin ada yang nggak dapat apa-apa. Intinya adalah orang bisa sholat satu gerakan, takbirnya sama, salamnya juga sama, ruku sujudnya juga sama. Tapi kalau ditanya orang yang barisannya sama ini, apakah mendapatkan pahala yang sama? Tergantung bagaimana hatinya di dalam sholatnya. Maka oleh karena itu ini perhatian kita semua supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Jangan menganggap apa yang kita lakukan dari ibadah sebagai rutinitas biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah yakin dia ini ibadah, tapi kadang-kadang ada potensi-potensi yang bisa menggelincirkannya dari niat yang lurus. Maka oleh karena itu Allah mewanti-wanti dalam masalah ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan penuh ketulusan di dalam hatinya. Apalagi bulan Ramadan ini memang bulan-bulan yang ujiannya juga besar ya. Semakin besar amalan yang kita lakukan, godaan hati itu juga luar biasa. Kadang-kadang mungkin kita kesinggung sedikit kalau seandainya infak sudah disebutkan. Atau misalkan infak nggak ditandai, ini merupakan infak dari saya dan lain sebagainya. Maka ini yang kedua, bahwasanya kita harus cermat ya. Dalam melakukan ibadah, hadirkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menuju yang lainnya. Kalau Allah yang kita tuju, maka insya Allah amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Falyamal amalan sholiha. Yang pertama beramal dengan amalan yang baik, yaitu sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang dilakukannya. Ini yang kedua. Dihitung ya, nanti di akhir ditanya. Yang ngantuk khususnya ini. Baik, kemudian yang ketiga, apa sebab-sebab orang bisa merugi? Kita ini dalam perlombaan di bulan suci Ramadan. Tapi ada faktor-faktor yang orang kalau melakukannya ini dia termasuk bakal punya potensi merugi di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Sholat ini orang semuanya tahu. Termasuk ma'lumun minad dini bid-darurah. Hampir semua orang tahu di balik papan ini sholat ini merupakan kewajiban yang besar. Wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal di antaranya adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Kemudian nanti amalan yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hak Allah adalah sholat. Maka kalau sholatnya bagus, insya Allah potensi amalan yang lainnya juga bisa bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, maka yang lainnya juga terancam. Jadi sholat ini kedudukannya tinggi, nomor 2 di dalam Islam, dalam rukun Islam. Terus gimana kalau ada orang puasa tapi nggak sholat? Sering pertanyaan banyak seperti ini. Ustadz katanya, ada orang nih jarang sholat dia, tapi kalau puasa luar biasa rajin. Bagaimana status puasanya? Dr. Yusuf Al-Qardobi rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang masalah ini. Ya Syekh, gimana kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, atau sholatnya bolong-bolong? Beliau mengatakan dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu, apapun motifnya, maka mereka merupakan orang yang murtad, keluar dari Islam, dihukumi kafir. Oleh karena itu, apa yang dilakukannya dari amalan yang dilakukan, seperti puasa, berbagi, dan lain sebagainya, tidak akan dicatat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengutip dengan hadis, antara mereka dan kita, antara mereka dan orang kafir adalah sholat. Antara kita dan kekufuran adalah sholat. Siapa yang meninggalnya, maka dia telah kafir. Seperti banyak ulama yang berpendapat seperti ini adalah ulama Saudi ya, Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya. Karena memang ini pendapat juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, pendapat yang kedua, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan, orang yang meninggalkan sholat tapi dia rajin puasa, maka dia disebut sebagai fasik, tidak keluar dari Islam. Tidak. Terus bagaimana amalannya? Apakah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya? Maka beliau mengatakan, Allah itu maha bijaksana. Tidak ada kebaikan yang tidak akan dibalas. Begitu juga tidak ada maksiat dan dosa yang tidak akan diperhitungkan. Maka dia mudah-mudahan Allah membalas puasanya. Tapi Allah juga tidak akan lalai untuk menghitung dosa besar, karena meninggalkan sholat ini merupakan dosa besar yang nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Kemudian beliau menambahkan, kalau ada orang seperti ini, maka kita juga harus cermat dalam memberikan jawaban yang tepat. Jangan sampai katanya ada orang yang baru hijrah, yang sebelumnya dia nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, gitu kan? Ramadan ini dia rajin puasa. Kemudian kita katakan, Pak, katanya, Bapak ini puasa nggak sholat, percuma, nggak akan diterima, tidak akan ada gunanya sama sekali. Tadinya nggak sholat doang, tapi masih puasa. Ketika dikatakan seperti itu, mutung dia, gitu kan? Kalau gitu sekalian aja, ngapain puasa, gitu kan? Jadi dua-duanya ditinggalkan. Maka Dr. Yusuf Qardawi mengingatkan, kalau ada orang seperti ini, kita harus bijak menyikapinya, gitu kan? Dia alhamdulillah sudah mau berpuasa, walaupun masih bolong-bolong sholatnya. Maka beliau mengatakan, kita ucapkan kepada dia, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas apa yang telah engkau lakukan dari puasa. Namun sempurnakan juga keislamanmu dengan juga melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana engkau bisa menahan lapar dan haus seharian, kemudian tidak mampu untuk berdiri bersama sahabat-sahabat dan teman-teman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi luar biasa kebijaksanaan beliau ya dalam menyikapi kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini. Maka ini juga seperti itu mungkin bisa kita copy paste. Kalau misalkan ada teman keluarga tetangga yang seperti itu, langsung jangan sampai mungkin kita komponisnya,
ngapain puasa, percuma aja puasa, nah, mendingan gak usah puasa sekalian. Nah, seolah-olah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah, padahal tadi ulama berbeda pendapat. Itu yang kedua. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang berpuasa seharusnya juga rajin sholat. Orang yang rajin sholat seharusnya juga rajin sedekah. Kenapa? Karena ibadah itu seperti saudaraan. Kalau satu-satunya hadir, kalau salah satunya hadir, maka yang lainnya akan memanggil yang lainnya. Jadi misalkan kalau orang rajin sholat, biasanya rajin sedekah. Orang rajin sedekah, rajin tilawah juga. Paralel dia. Kalau rajin tilawah juga rajin puasa sunnahnya. Rajin sholat sunnahnya. Karena memang satu ibadah itu dengan satu yang lainnya seperti saudaraan. Kalau salah satunya hadir, yang lainnya akan datang berkumpul pada salah satu pada diri seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada beberapa sebab yang menyebabkan ada orang punya potensi merugi di bulan suci Ramadan. Apa di antaranya? Yaitu di antaranya adalah bergadang semalaman dan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh semua kaum muslimin. Dan kita sudah diberikan umur sampai hari ini bertemu dengan Ramadan, maka jangan disia-siakan. Sebagian orang ada yang menyia-nyiakannya, bergadang semalaman, nanti sahur, kemudian tidur. Siangnya tidur sesiangan, bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Nanti bangun malam. Siang jadi malam, malam jadi siang. Maka tidak banyak yang didapatkan dari Ramadan. Hanya perubahan pola makan dan pola tidur saja. Waktu yang lalu tidak bisa kita gapai lagi. Dan waktu yang akan datang belum tentu jadi milik kita. Maka kita manfaatkan waktu-waktu yang ada di hadapan kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci ini. Maka jangan disia-siakan. Saya lihat banyak sebagian orang yang mungkin ramai nongkrong di jalan dan lain sebagainya, padahal di bulan suci Ramadan. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan ini. Jangan kemudian menyia-nyiakannya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan Ramadan, ayyaman ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang terbatas. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke berapa? Keempat. Kemudian yang kelima. Apa yang kelima? Sebab-sebab orang punya potensi merugi di bulan suci Ramadan, di antaranya yang kelima, sering menunda-nunda pekerjaan. Kalau tadi menyia-nyiakan waktu, ini menunda-nunda. Ada niat untuk melakukan, tapi ditunda-tunda. Mau tilawah habis subuh, nanti aja lah, agak siangan dikit, gitu kan? Mau rebahan dulu, gitu. Mau rebahan dulu, akhirnya siang rupanya ada tugas, ada kerjaan. Sore juga nggak sempat, ada buka bersama. Kemudian malam kecapean, akhirnya tidur. Menunda-nunda. Mau sholat duha, nantilah, masih pagi. Kan duha itu katanya matahari ketika mulai memanas, jam 10-an lah, kurang lebih. Nantilah jam 10-an, udah jam 10, nantilah jam 11. Udah jam 11, nantilah jam setengah 12. Ujung-ujungnya nggak sempat sholat duha. Menunda-nunda pekerjaan. Maka oleh karena itu, ada pepatah Arab mengatakan, la tu'akhir amalaka ilal ghad, ma taqdiru an ta'amalahu al-yaum. Janganlah menunda-nunda pekerjaan untuk esok hari, apa yang kita bisa lakukan hari ini. Maka oleh karena itu, ini yang sering jadi penyakit kita. Nantilah. Kalau sudah dengan dengar kata nanti, bisa dipastikan potensi lewatnya besar sekali. Jadi kalau punya kesempatan terbaik, waktu terbaik dimanfaatkan. Di antaranya memang dianjurkan tilawah di bulan ini. Dan waktu tilawah yang terbaik, kalau menurut saya ya, mungkin juga bisa disamakan, yaitu sebelum subuh kita tilawah, datang. Kenapa? Istri juga masih istirahat, anak-anak juga belum beraktivitas. Kemudian habis subuh kita juga berusaha bertahan di masjid sampai waktu syuruk. Dan itu waktu yang bagus untuk tilawah. Hening, nggak ada gangguan dan lain sebagainya. Kalau udah agak siangan dikit, anak-anak minta diantar ke sekolah. Tukang sayur juga sudah manggil-manggil. Kemudian istri juga pengen dibantuin dan lain sebagainya. Maka banyak sekali tugas-tugas di siang hari yang akan kita kerjakan kalau seandainya melewatkan waktu tersebut. Maka targetan Al-Quran kemudian bisa kita capai, diantaranya memberikan waktu terbaik. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ditunda-tunda, maka potensi lewatnya besar sekali ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa dilakukan, segera dilakukan. Kadang-kadang kita kan kemudian ketika megang HP, nantilah pengen lihat SMS itu sebentar gitu kan, dibalas 1-2, taunya buka lagi. Yang tadinya niatnya cuma balas SMS, nah tilawahnya berhenti, kemudian banyak menggunakan HP dan menghabiskan waktunya
sehingga targetan tilawahnya juga terlewatkan. Ini yang kelima, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau menunda-nunda bisa-bisa nanti kelewatan. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, nantilah tarawihnya di Masjidil Haram aja. Sekarang tahun ini saya sibuk. Insya Allah tahun depan saya daftar umroh, itikaf di Masjidil Haram. Jadi tahun depan aja nanti untuk melakukan ibadahnya. Nanti saya akan maksimal insya Allah tahun depan aja. Kalau sekarang mungkin targetan lepas-lepas dan lain sebagainya. Tilawah juga cuma dapat beberapa halaman doang. Nantilah tahun depan saya akan maksimalkan sekalian itikaf di Masjidil Haram. Kata nanti ini bisa membahayakan kita ya. Karena tadi ya, waktu yang telah lalu gak bisa kita gapai kembali. Dan waktu yang akan datang belum tentu menjadi milik kita. Maka kita manfaatkan waktu yang ada di hadapan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya yang keenam. Apa yang keenam? Yang harus diperhatikan yang keenam, jangan sampai kita rajin puasa, kemudian rajin tilawah, rajin tarawih juga, rajin sedekah juga. Tapi rupanya ada penyakit hati di dalam diri kita, ada hasad dan dengki, ada kebencian, ada dendam di dalam dada kita. Maka kalau seperti ini hati-hati. Apa yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Rasulullah SAW mengatakan, tu'radul a'mal kulla jum'ah. Amalan itu direkap dan dilaporkan kepada Allah setiap Jumat. Dan memang amalan ada yang direkap harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Kalau yang harian kapan? Harian, sehari semalam. Akhir siang dan akhir malam. Sekarang akhir malam. Nanti sore akhir siang. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, dan Allah Maha tahu. Dalam hadis dikatakan seperti itu, wahai malaikat, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Ya Allah, aku datang mereka lagi beribadah, dan aku pergi mereka lagi beribadah. Kalau subuhnya enggak tidur, ya. Kalau tidur lain lagi laporannya. Ya Allah, aku datang lagi tidur, aku pulang dia juga lagi tidur. Di pengajian juga katanya tidur, gitu kan. Jadi seperti itu. Maka ini rekapan dalam sehari semalam. Kalau bulanan, yaitu di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan itu merupakan bulan yang diangkat amalan setiap bulan Sya'ban dalam hitungan tahun. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa di bulan Sya'ban? Karena ini merupakan bulan diangkat amalan. Dan aku pengen dicatat sebagai seorang yang berpuasa ketika dicatat amalanku. Dan kalau pekanan, yaitu tadi ya, Senin dan Kamis. Dan Rasul juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, kenapa puasa Senin dan Kamis? Kalau Senin hari kelahiranku, kalau Kamis katanya, beliau mengatakan ini merupakan hari diangkat amalan dan aku ingin dicatat ketika diangkat amalanku sedang berpuasa. Nah, berkaitan hadis yang tadi, hadis yang amalan direkap dalam pekanan, maka kemudian Allah memberikan ampunan kepada semuanya hambanya yang beriman, kecuali orang-orang yang punya perselisihan dengan saudaranya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, tunda amalan si fulan, jangan diangkat dulu sampai mereka berdamai. Tunda amalan si fulan, jangan diangkat dulu sampai mereka baikan. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, kita harus bisa belajar ya, untuk memaafkan, melapangkan dada, memaafkan orang. Kalau orang yang tidak memaafkan kita, urusan dialah. Yang penting kita dari diri kita, sudah berusaha untuk beritikat baik, membersihkan diri kita, menghapus dendam dan kebencian, sehingga insya Allah ketika amalan kita dicatat oleh malaikat, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada perselisihan dengan saudaranya, Allah mengatakan, tunda amalan sini, jangan diangkat dulu sampai mereka berdamai. Maka oleh karena itu sayang, kalau seandainya kita puasa setiap hari, tarawih setiap hari, sedekah setiap hari, cuma memelihara kebencian di dalam dada kita. Dan biasanya orang Indonesia awet kalau sudah musuhan itu. Awetnya diam-diaman. Memang nggak pukul-pukulan, tapi diam-diaman. Ya. Kadang-kadang mungkin ada diam-diaman dengan saudara kandungnya. Nggak menyapa, nggak tegur, nggak sapa. Kalau datang ke rumah bapaknya, nggak mau bareng-bareng. Ada dia nggak di rumah? Oh nggak ada, ya udah kita berangkat. Ada dia nggak di rumah bapak? Ada, nggak jadi berangkat ya. Gitu kan. Nggak mau ketemu dengan saudara, padahal saudara kandungnya. Kenapa? Karena memelihara kebencian dan juga dendam di dalam hatinya ya, hasad. Dan ini juga mungkin berlaku pada teman-teman dan saudara dan tetangga kita. Oleh karena itu, dengan mengingat hadis ini, kita berusaha untuk memaafkan
dan melapangkan dada kita. Itu yang keenam. Kelima, keenam. Ya, yang terakhir, sebab-sebab orang merugi. Kita dalam perlombaan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pecundang dan merugi di bulan suci Ramadan, dan pastikan kita menjadi pemenang. Di antara sebab-sebab orang yang merugi yang harus kita hindari, di antaranya adalah ada orang rajin berpuasa, menahan dari sesuatu yang dihalalkan, tapi dia tidak menahan dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Ada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, menahan dirinya dari sesuatu yang dihalalkan, tapi tidak bisa menahan dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Makan dan minum itu merupakan halal. Kalau makanannya punya kita di rumah halal. Kemudian berhubungan suami istri kalau sudah menikah halal. Namun lagi puasa, maka kita tidak dibolehkan. Dan kita bisa menahan itu. Padahal sebelumnya itu adalah barang-barang yang halal. Namun, kadang kita lupa untuk menahan diri dari yang haram. Sebelum puasa haram, di dalam puasa juga haram. Apa Ustaz? Ghibah, namimah, ya. Kemudian membicarakan keburukan orang lain, dan juga menyimpan perasaan yang tidak baik kepada saudaranya. Jadi ini merupakan hal-hal yang diharamkan. Maksiat itu haram. Di luar Ramadan haram, di dalam Ramadan juga masih haram. Maka jangan sampai kita berpuasa menahan dari sesuatu yang dihalalkan, tapi kita tidak bisa menahan dari sesuatu yang diharamkan. Banyak di antara kita tidak menjaga matanya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga lisannya, padahal larangan-larangan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat ini, haramnya semuanya disepakati sebelum Ramadan maupun di dalam Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau ada orang berpuasa, dia tidak meninggalkan perkataan dusta, maksiat kepada Allah, dan beramal dengannya, maka Allah tidak punya kebutuhan terhadapnya untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Maksudnya, percuma aja puasa kalau seandainya tidak bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Maka kita jaga lagi, kencangkan lagi, disiplinkan lagi anggota badan kita ini. Jangan melihat kecuali yang dihalalkan, jangan membicarakan kecuali yang dihalalkan, dan jangan mendengar kecuali juga yang dihalalkan, dan jangan mengambil sesuatu kecuali juga yang dihalalkan. Maka kalau melakukan kebalikannya, punya potensi menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal buruk ini perlu kita ketahui dan juga hindari. Ada pepatah mengatakan, na'rifu syarra la li syarrin lakin litawaqqihi, faman la ya'rifu syarra qad waqa'a fihi, qad yaqa'u fihi. Kita mengetahui keburukan itu bukan kita mau melakukannya, tapi kita mengetahui keburukan untuk menghindarinya. Berapa banyak orang yang tidak tahu tentang hal-hal yang buruk, kemudian kita tergincil di dalamnya. Dan tadi disebutkan sebab-sebab orang merugi di bulan suci Ramadan, di antaranya menganggap ibadah seperti rutinitas biasa, kemudian yang kedua tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga rajin puasa tapi tidak sholat, kemudian yang keempat menyia-nyiakan waktu, kemudian yang kelima menunda-nunda amalan, kemudian yang keenam yaitu memelihara kebencian, dengki, dan juga benci di dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah bisa menahan sesuatu yang halal tapi tidak bisa menahan dari sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini aja bisa sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang pemenang ketika selesai di bulan suci Ramadan atau Ramadan berlalu. Dan ini sebagai pengingat diri saya pribadi dan semuanya. Dan Ramadan masih setengah lagi ya. Ramadan masih setengah lagi. Harusnya kita semangat untuk menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan husnul khotimah. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Sekian dan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.